Episode 9. Aku kembali ke dapur, mendatangi Bitin untuk berkutat dengan segala macam bahan masakan. Tak kusangka, Azka ternyata betul-betul ikut. Pria tinggi itu tersenyum ke arahku saat kami sama-sama tiba di depan wastafel. "Mbak, aku bantu ya." Lembut benar suara Azka. Wajahnya pun kian sungguh-sungguh dengan hiasan lengkung senyum manis. "Aduh Den, sebaiknya di depan saja. Nanti Umi marah." Bitin kaget melihat keberadaan Azka di dapur. "Nggak apa-apa Bi. Aku mau bantuin Mbak Mira. Kasihan, repot soalnya." Azka bersikukuh tak mau dilarang. Dia betul-betul ingin menolongku dan jujur itu telah membuat hati ini begitu tersentuh. "Ya sudah Bi. Biarkan Azka bantu-bantu kita." Aku melempar senyum, berusaha untuk menenangkan Bitin yang sepertinya takut akan Umi. Ya, padahal si Nyonya memang sudah ngomel-ngomel di depan sana. Akan tetapi, biarkan saja. Oh, ini kemauannya si Azka. Ketimbang kakaknya yang tidak tahu diri itu. Sudah disindir habis-habisan pun tetap saja muka tembok. Menyebalkan. "Nah, Azka, kamu potong-potong sayuran saja ya. Mbak mau mengerjakan ikan sama udang dulu." Aku bergerak ke arah meja pantry, mencontohkan Azka untuk memotong sayuran yang bakal dimasak capcay. Lelaki itu terlihat antusias dan mahir mengerjakan tugas yang biasa dilakukan perempuan tersebut. "Kamu pandai juga ujarku takjub padanya. "Iya Mbak, di kontrakan aku yang masak. Kak Dinda tinggal makan saja." Azka sibuk memotong bunga kol dan menyisihkannya ke dalam wadah. Dalam hati aku bertambah kagum pada pemuda ini. Selain baik hati dan sopan, dia bisa menempatkan diri. Tak canggung untuk membaur dan sangat ringan tangan. Senyumnya pun begitu manis sampai-sampai aku sempat terpana untuk beberapa detik dibuatnya. Andaikan, Mas Yazid bisa bersikap seperti Azka. Aku pasti merasakan hidup yang begitu bahagia meski kami tak kunjung dikaruniai barang seorang keturunan pun. Sepanjang memasak, entah mengapa pikiranku hanya tertambat pada Azka seorang. Beberapa kali aku menoleh ke arahnya, diam-diam memperhatikan tangannya yang lincah memainkan pisau. Gerakan pemuda itu pun begitu cepat dan tangkas. Tumpukan sayuran bisa dia potong dan bersihkan hanya dalam beberapa menit saja. "Mbak, boleh aku memasak capcaynya?" Azka mendatangi aku yang sedang memasukkan ikan-ikan bandeng ke dalam panci presto. Bitin yang sedang memanggang kakap putih di sebelahku, langsung bereaksi, "Biar Bibi saja, Den. Nanti Umi marah kalau rasanya tidak sesuai." Aku pun langsung menyerobot, "Nggak apa-apa Bi. Azka sudah biasa masak." "Nah, Azka, silakan kamu bikin capcaynya di kompor dapur sebelah. Ayo, aku bantu bawa bahan-bahan dan bumbunya." Ada raut cemas di wajah tua Bitin. Namun, aku berusaha untuk meyakinkan beliau bahwa tidak akan terjadi apa-apa kalau memang betul nanti masakan Azka tak seenak yang dibayangkan Umi. Masa bodoh. Siapa suruh orang tua itu cuma bisanya menyuruh-nyuruh saja. Mending kalau mau ikut membantu. Sembari membawa 2 wadah plastik berisi sayuran yang telah dipotong dan beberapa toples kecil berisi bumbu masakan, aku menemani Azka melangkah menuju dapur bersih yang berada di sebelah dapur kotor ini. Hanya disekat dengan dinding saja. Di dapur bersih yang serba bernuansa warna putih ini, terdapat kompor listrik, beberapa perlengkapan masak dan tepat di depannya terdapat sebuah mini bar untuk duduk bersantai minum kopi atau menikmati sepotong roti bakar. Aku meletakkan wajan di atas kompor dan mulai menghidupkan pemanasnya. "Silakan, ini minyak sayurnya," ujarku sembari membuka kabinet pada kitchen set dan mengambil sebotol minyak sayur kualitas tinggi pada Azka. Tangan Azka begitu sigap menuang sedikit minyak, kemudian menumis irisan bawang bombay hingga layu dan berbau harum. Beberapa sayuran dia masukkan ke dalam wajan, kemudian menumisnya hingga tercampur rata. Wangi sekali masakan Azka. Aku sampai terpana saat melihat tangannya yang putih itu menggerakkan spatula ke kanan dan ke kiri,
mengaduk rata sayur mayur yang kini dituangi air kaldu serta semangkuk kecil larutan air dengan tepung maizena. Aska, kamu pintar sekali masaknya. Aku tersenyum ke arah lelaki itu. Dia membalasnya dengan senyuman serupa dan jujur membuat jantungku berdegup agak kencang. Terima kasih ya Mbak. Mbak Mira juga pintar sekali masak. Enak semua masakannya. Aku mau diajari nanti ya Mbak. Terutama bikin kue dan aneka pastry. Soalnya aku belum bisa. Masih terus mengaduk, Aska berbicara padaku dengan nada yang lembut. Iya, nanti kita belajar sama-sama ya. Nyaman sekali aku berbicara dengannya. Meski usia kami terpaut 10 tahun jauhnya, tetapi bagiku Aska adalah seorang pria dewasa yang enak untuk dijadikan kawan. Mbak, nanti kita bikin usaha kuliner yuk. Kan lagi happening sekarang. Buat nambah kegiatan juga biar nggak bosan. Aska mematikan kompor saat capcay buatannya sudah matang. Oh, boleh juga, Itu ide yang bagus. Nanti kita coba bersama-sama ya, kataku sembari mengambil wadah beling di lemari barang pecah belah yang tak jauh dari meja kompor. Saat aku ingin memberikan wadah tersebut pada Aska, jemari panjang nan kurus milik Aska tak sengaja menyentuh tanganku. Untuk beberapa saat, aku membeku dan menatap dalam pada lelaki itu. Maaf, Mbak. Aska memasang wajah tak enak hati dan menarik tangannya cepat-cepat. Asyik masak berduaan di sini Mir. Sebuah suara membuatku terkejut bukan kepalang. Sontak, kami berdua saling membuat jarak dan menoleh pada sumber bunyi tadi. Mas Yazid, lirikku padanya. Lelaki itu terlihat begitu tak senang. Wajahnya merah dengan rahang yang tampak mengeras. Sudah azan maghrib. Sebaiknya kita salat dulu. Mas Yazid begitu ketus. Dia membuang wajah dan berbalik badan, lalu meninggalkan kami berdua yang kini merasa sangat canggung dan tak enak hati. Mbak maafkan aku. Mas Yazid sepertinya marah. Aska menatapku dengan tak enak hati. Jangan dipikirkan, dia pikir cuma dia yang bisa marah. Seharusnya, di sini aku yang marah karena sikapnya yang betul-betul tidak pantas. Sebagai suami bukannya memberikan pembelaan, tetapi malah ikut-ikutan memojokkanku. Sudahlah, biarkan saja. Aku berusaha cuek meski hati ini terbesit rasa cemas yang mendalam. Tak pernah berniat sedikit pun dalam hati ini untuk mengecewakan apalagi menyakiti seorang Mas Yazid yang begitu kucintai. Walaupun kedua orang tuanya sudah puas mencaci maki diriku, tetap rasa cinta ini begitu besar untuknya. Akan tetapi, kali ini ku coba untuk menguatkan diri. Menepis rasa bersalah itu dan berusaha untuk tetap realistis. Yang salah siapa? Dia atau aku? Seharusnya dia yang tak enak hati habis-habisan kepadaku. Kenapa malah sebaliknya? Entahlah. Mas Yazid kian hari makin egois seperti Umi Abi. Bersikap tak wajar dan sering di luar logika. Cepat tanganku menyendoki sayuran untuk disalin ke dalam wadang beling. Kamu duluan ke musala, Nanti aku menyusul untuk sholat. Aska tak banyak bicara lagi. Lelaki berpotongan rambut belah tepi itu menganggukkan kepala untuk kemudian berlalu meninggalkanku. Satu hal yang kini kusadari. Mas Yazid ternyata masih tetap menyimpan cinta. Buktinya dia terlihat begitu cemburu saat memergoki kami berduaan di dapur. Namun, laki-laki itu sangat egois menurut hematku. Dia sendiri boleh bercengkrama dan bercanda ria dengan calon madunya, sementara aku, untuk masak berdua saja dengan sepupunya sendiri dia sudah bertanduk seperti itu. Sedikit banyak aku jadi muak sendiri dengan Mas Yazid. Sikap kekanakan dan egosentrisnya lama-kelamaan semakin parah dan betul-betul mirip dengan Umi Abi. Lepas menyiapkan sebagian masakan yang sudah jadi di atas meja makan, aku meminta izin pada Bitin untuk melaksanakan sholat. Perempuan parubaya yang masih mengenakan daster dan belum mandi sore tersebut mengiyakan. Kasihan Bitin. Repot sekali dia. Bahkan untuk mandi dan merawat diri pun kadang keteteran saking sibuknya. Cepat kakiku melangkah untuk masuk ke dalam kamar.
Ternyata, di tepi ranjang telah duduk sosok Mas Yazid. Lelaki itu sedang melamun. Saat melihatku masuk, dia setengah kaget dan menatap dengan pandangan yang jengkel. Aku tak mau peduli. Terus kaki ini berjalan dan hendak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh lalu ambil wudhu. Tak disangka, tangan berbulu milik suamiku malah menarik tubuh ini dengan agak kasar. Aku termundur beberapa langkah ke belakang hingga menyeruduk dada bidangnya. "Kenapa, Mas?" tanyaku dengan nada yang tinggi. Geram sekali melihat tingkah laku Mas Yazid yang semakin kasar dan membuatku tak betah. "Apa maksudmu bersama Azka di dapur tadi? Kenapa kalian harus berduaan saja?" Mata Mas Yazid begitu tajam bagai sebilah pisau yang baru saja diasah. "Maksud apa, Mas?" "Tidak ada maksud apapun. Kami hanya masak bersama." "Apa yang salah?" Jantungku berdegup kencang. Baru kali ini bibirku melawan ucapan Mas Yazid dengan kalimat yang panjang lebar. Biasanya, saat dia marah, aku hanya dapat terdiam atau menangis menahan pilu. Kali ini tidak. Jika aku melakukan hal-hal lemah seperti dahulu, maka Mas Yazid akan merasa menang. Padahal, aku sama sekali tak berbuat kesalahan apapun. Kalau cuma masak berduaan di dapur salah, lantas sikap kasarnya ini apa? "Almira, kamu makin berubah sekarang." Mas Yazid membelalak. Wajahnya sampai merah. Raut tampannya berubah menjadi sengit dan mengerikan. Sesaat nyaliku menciut. Namun, sekuat tenaga aku akan berdiri tegak untuk melawan segala penindasan yang bakal diunjamkannya. "Mas Yazid, kamu juga semakin berubah. Kamu cuek, kasar, dan abai padaku. Berkali-kali Umi dan Abi memojokkan, tetapi sebagai suami kamu hanya diam. Seolah membenarkan perilaku tak adil dari mereka." Sesak sekali paru-paruku. Seolah ada gas polutan yang memenuhi ruang napas. Jahat Mas Yazid. Dia pikir hanya dia dan keluarganya yang tersakiti. "Terus, maumu apa, Mir? Pisah." Suara Mas Yazid semakin keras, membuat jiwa ini jadi tercambuk. Jangan ditanya lagi bagaimana sakitnya hati ini. Perih bukan main. Jangan giliran kamu sudah akan hidup bahagia dengan pernikahan kedua, lantas aku dicampakkan begitu saja, Mas. Aku tidak akan mau berpisah denganmu. Hidupku sudah kadung hancur. Tak akan aku mau kau buang setelah tak lagi dibutuhkan. Ingat, Mas, dokter manapun tak pernah memberikan aku dan kamu vonis bahwa di antara kita ada yang bermasalah. Hasil medical check-up yang selama ini kita jalani semuanya sama. Tidak menunjukkan adanya gangguan yang berarti, baik pada diriku dan dirimu. Sebenarnya, jujur aku tak terima disudutkan sebagai wanita mandul oleh Umi dan Abi. Terlebih pada keputusanmu untuk menikahi Dinda. Namun, semua pilihan kalian aku hormati. Mungkin itu adalah yang terbaik. Akan tetapi, aku hanya ingin dihormati dan diperlakukan layak di rumah ini. Apa itu berlebihan? Padahal, kurang apalagi diriku mengabdi di rumah ini. Katakan, Mas. Kemuntahan yang selama ini terpendam dalam palung hati kini tumpah ruah bagai ledakan erupsi pada gunung berapi. Mas Yazid sampai terhenyak demi menyaksikan luahan emosiku. Lelaki itu terdiam meski wajahnya masih tampak menggeram. "Aku ikhlaskan kamu untuk berpoligami, meski hati ini sakit luar biasa. 7 tahun kita menikah, kurasa ini belum waktu yang sangat lama untuk terus mencoba. Namun, kalian dengan mudahnya telah putus asa bahkan Umi Abi kian hari melabeliku sebagai wanita mandul yang membuat susah. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dokter tak pernah mengatakan jika aku dan kamu sama sekali tak punya harapan untuk memiliki keturunan. Aku cuma bisa diam bukan? Akan tetapi, mengapa semua semakin menjadi-jadi, Mas? Sikap kalian seakan tak pernah puas untuk menginjak-injak diriku. Jika memang tujuannya adalah untuk membuatku angkat kaki dari rumah ini, maaf aku tak bisa." Aku menghapus jejak air mata yang semakin deras membasahi pipi. Luar biasa lega dada ini setelah memuntahkan amarah yang hanya bisa kusimpan rapat sendirian.
Teruskan pernikahanmu dengan Dinda Mas. Aku ikhlas. Namun, bolehkan jika aku meminta satu hal? Tolong hargai aku di rumah ini. Itu sudah lebih dari cukup. Masalah makanan, kebersihan rumah, kerapian pakaianmu, aku akan tetap melayaninya dengan maksimal. Tak peduli jika istrimu kelak sudah bertambah jadi 2. Penuh ketegaran aku mengatakan kalimat demi kalimat itu. Pertikaian ini benar-benar telah menguras emosi dan tenaga. Seketika tubuh ini rasanya lemas. 2 tungkaiku mulai merasa gemetar dengan telapak tangan yang sejuk. Mas Yazid kemudian memeluk tubuhku. Entah apa yang ada di benaknya. Aku tak tahu. Ku terima dekapan lelaki itu dengan setengah hati. Bagaimanapun perasaan ini telah terluka dan kapan sembuhnya aku pun juga tak mengerti. Semoga cintaku masih bisa berkembang untuk Mas Yazid, walaupun aku sendiri juga mulai ragu akan hal tersebut. Bersambung.